Kamu baru mendapatkan pekerjaan, sudah berkenalan dengan teman-teman kantor barumu, berkenalanlah dengan teman-teman kantormu agar bisa beradaptasi dengan lingkungan barumu. Sudah mengobrol dengan teman-teman kantor barumu? Jika sudah, bagaimana tanggapanmu? Apakah sudah merasa nyaman mengobrol dengan teman barumu, atau masih canggung? Sering-seringlah mengobrol dengan teman barumu sebagai pendekatan dirimu. Sebab, mengobrol dengan teman baru adalah cara yang menyenangkan untuk mengenal seseorang dan membangun koneksi dengan orang tersebut. Ketika mengobrol dengan orang baru, ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan agar orang tersebut nyaman dengan kamu. Video ini akan membantu kamu mengetahui hal yang perlu diperhatikan ketika mengobrol dengan teman baru agar kamu punya sahabat di kantor barumu. Penasaran bagaimana caranya membuat teman barumu merasa nyaman saat ngobrol dengan kamu? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 hal yang membuat teman baru merasa nyaman mengobrol dengan kamu. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan koneksi dengan orang lain. Interaksi sosial membantu manusia merasa diakui dan dihargai, serta membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang tumbuh secara emosional. Salah satu tantangan ketika berada di lingkungan baru adalah berinteraksi dengan teman-teman barumu. Cara kamu berkomunikasi akan menentukan apakah mereka nyaman ngobrol dengan kamu atau tidak. Namun, jika kamu tidak mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang luwes dan mendekatkan diri, mungkin dapat terasa sulit. Yuk simak tips dari Minli supaya kamu tidak canggung lagi ketika mengobrol dengan teman barumu. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saat kamu mengajak ngobrol teman barumu, perhatikan hal-hal berikut agar teman barumu nyaman mengobrol denganmu. Hal pertama yang perlu kamu perhatikan adalah pemilihan topik pembicaraan yang netral. Hindari topik sensitif dan pembicaraan negatif. Sebuah topik pembicaraan akan menentukan obrolan lanjutan saat kita mengobrol. Jadi kamu harus memperhatikan pemilihan topik pembicaraan agar bisa mengobrol lebih lama dengan teman barumu. Saat bertemu orang baru, kamu lebih cocok untuk memilih topik yang netral agar terlihat sopan saat awal perkenalan. Hindari menanyakan pertanyaan yang sensitif dan dapat menyinggung perasaan orang lain. Contoh topik yang harus kamu hindari seperti status hubungan, usiamu, gaji, fisik seseorang, dan membicarakan teman kamu yang lain. Cobalah untuk membicarakan seputar aktivitas sehari-hari, hobi, seputar pekerjaan, atau isu yang sedang hangat di internet. Kamu bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka. Hal ini dapat membuat teman barumu merasa nyaman dan mudah untuk berbicara. Ini juga dapat membantumu mempelajari lebih banyak tentang teman barumu dan menemukan topik lanjutan. Selain pemilihan topik, kamu juga harus mengetahui kapan waktunya untuk serius dan bercanda. Sebab beberapa topik tidak cocok kamu bahas ketika suasana sedang serius. Memang benar, bercanda dapat membantumu merasa lebih nyaman dan membuat percakapan lebih menyenangkan. Namun terlalu banyak bercanda atau bercanda pada saat yang tidak tepat dapat menciptakan masalah. Jika kamu baru saja bertemu dengan orang tersebut dan belum mengenalnya dengan baik, mungkin lebih baik untuk tidak terlalu banyak bercanda pada awal percakapan. Hal ini akan membantumu menghindari menyinggung perasaan atau membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Jika kamu ragu-ragu tentang kapan waktunya bercanda atau serius, cobalah untuk mengikuti tanda-tanda dari orang yang kamu ajak bicara. Jika dia tersenyum dan terlihat santai, mungkin lebih baik untuk bercanda. Namun, jika dia terlihat serius atau tidak nyaman, mungkin lebih baik untuk menjadi lebih serius. Jangan lupa kamu juga tidak boleh memotong pembicaraan lawan bicaramu dan jadilah pendengar yang baik. Dengarkan sampai tuntas apa yang teman barumu katakan dan berikan tanggapan yang sopan. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa kamu peduli dengan apa yang dia katakan dan membuat dia merasa dihargai. Tidak hanya mendengarkan kata-kata yang dia ucapkan, tapi kamu juga harus mencoba untuk memahami apa yang dia maksud. Jika kamu tidak yakin apa yang dia maksud, jangan ragu untuk bertanya lebih lanjut atau meminta penjelasan. Kamu juga tidak boleh menyela atau menunjukkan sikap tidak sopan saat ia sedang berbicara. Berikan tanggapan yang sopan dengan mengatakan, "Oh, benar-benar menarik," atau "itu sangat menyenangkan," saat dia bercerita tentang pengalaman atau opininya. Agar lebih sopan, sebutkan nama lawan bicaramu saat mengobrol. Menyebutkan nama lawan bicaramu dapat membantumu merasa lebih dekat dengan dia dan membuat percakapan lebih sopan. Menyebutkan nama lawan bicaramu membuat orang tersebut merasa lebih personal karena kamu mengetahui namanya.
Jika kamu tidak yakin tentang cara menyebutkan nama dia, cobalah untuk bertanya, bisakah kamu memperkenalkan namamu kembali, atau bagaimana ejaan namamu? Pertanyaan ini akan membantumu agar tidak salah menyebutkan namanya. Saat mengobrol dengan lawan bicaramu, jangan lupa untuk menatap matanya untuk menunjukkan kepercayaan dirimu. Menatap mata lawan bicaramu dapat menunjukkan bahwa kamu percaya diri dengan kemampuan berkomunikasimu. Dengan menatap orang tersebut, dia akan merasa diperhatikan saat berbicara. Dengan menatap matanya akan membantumu terlihat tertarik dengan apa yang dia katakan, dan kamu juga akan menangkap apa maksud pembicaraan tersebut dengan benar. Kamu tidak boleh teralihkan dengan sesuatu di sekitar kamu atau dengan ponselmu, fokuslah pada percakapan yang sedang terjadi. Nah, itulah penjelasan dari Min Lee. Semoga besok kamu sudah akrab dengan teman barumu ya. Kalau kamu masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar ya Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Min Lee kali ini. Jangan lupa cek video Min Lee yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Min Lee lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.